Sabtu malam tanggal 18 Maret 1995 lalu, beberapa jam sebelum ia pergi, ia sempat sungkem dan meminta maaf kepada ibundanya. Tampak perempuan berwajah melankolis ini sepertinya sudah mempunyai firasat bahwa ia akan pergi jauh. Bahkan dalam pemotretan untuk cover majalah Kartini, ia sempat menyebut-nyebut soal akhirat. Namun beberapa hari setelah hari raya Lebaran, ia menyempatkan untuk menelpon ke redaksi Kartini, bermaksud ingin menanyakan hasil pemotretannya untuk cover bulan lalu. Foto Keke bagus nggak? Kapan cover Keke itu jadi atau turun? Soalnya Keke pengen cepat-cepat lihat hasilnya. Tanyanya kepada fotografer Kartini, Poltak Panggabean. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau Keke minta agar foto itu diperbesar? Dan Keke minta tolong juga agar foto Keke itu diberi bingkai kayu berukir dan nanti dikirim ke Bandung ya. Di pemotretan itu Keke tampil beda. Ia disulap menjadi wanita dewasa dengan model rambut gaya tahun 30-an. Terserah aja deh, yang penting Keke harus kelihatan lebih cantik, katanya berharap. Keceriaannya pada saat pemotretan masih jelas terbayang sambil pasang aksi, ia pun berceloteh. Tadinya Keke udah mau nikah, tapi belakangan ini pacar Keke banyak ngatur-ngatur. Keke mau begini nggak boleh, Keke mau begitu juga nggak boleh. Jadinya Keke memutuskan buat fokus berkarir aja dulu deh. Dan ternyata itulah pemotretannya yang terakhir dengan Kartini. Inilah salah satu momen di saat fotografer Poltak Panggabean menyerahkan foto Nike kepada ibunda Nike Ardila. Pada Sabtu malam tanggal 18 Maret 1995, sepulang dari Jakarta, Nike pamit kepada ibunya. Nike dan Atun asistennya ingin menonton sebuah pertunjukan musik di Bandung. Tidak seperti biasanya, setiba di pintu mobil, ia balik lagi dan menghampiri ibunya. Nike lalu memeluk ibunya dan sungkem. Saya kaget kenapa Keke tiba-tiba begitu, tidak seperti biasanya. Bahkan saya sempat berkata kepadanya, "Ke, kamu ini apa-apaan sih? Kan sewaktu lebaran Keke sudah sungkem. Kenapa sekarang Keke sungkem lagi? Sepertinya Keke sudah punya firasat bakal pergi jauh." Lalu esok paginya terdengar kabar bahwa Keke mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Saat berita duka itu muncul, cover bergambar Nike sudah naik cetak dan foto pesanan Keke itu sudah diperbesar. Sayangnya Keke sudah pergi duluan dan ia tidak sempat melihat hasil pemotretannya dengan Kartini. Selama ini Nike sering membantu Kartini, terutama dalam urusan wawancara. Penyanyi slow rock yang tomboy ini memang termasuk artis yang terbuka dan blak-blakan, apa adanya. Pokoknya kalau Keke ada di rumah, orang rumah pasti bilang ada, karena kami serumah anti berbohong. Semisal ada tapi bilangnya nggak ada, katanya. Barangkali berkat keterbukaannya itu, karirnya di bidang seni berjalan mulus, bahkan hampir mengalahkan seniornya Nicky Astria. Tampaknya penyanyi yang punya nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi ini bak diselimuti rezeki nomplok. Lihat saja, keenam albumnya laris di pasaran, 4 diantaranya meraih penghargaan sebagai album slow rock terlaris BASF. Kalau bicara tentang sukses, saya berhutang budi kepada Om Deddy Dores. Om Deddy lah yang mengorbitkan saya. Om Deddy jugalah yang mengutak-atik nama saya. Katanya sih nama saya terlalu ningrat dan kurang komersil. Katanya setiap kali bicara soal karirnya di dunia tarik suara.
Di usianya yang ke-19 tahun, putri tunggal dari 3 bersaudara ini sudah memiliki segalanya. Namun Nike tetap sosok yang sederhana, seperti remaja seusianya. Ia paling suka mengenakan kemeja katun dan celana jeans. Dan di lingkungan tempat tinggalnya pun Keke sering terlihat naik angkot atau bis kota. Saya nggak malu naik angkot atau bis kota. Semisal kalau ada yang iseng atau colek-colek, saya teriakin aja begini, colekin kita lagi dong, hihihi. Ceritanya dalam sebuah wawancara dengan Kartini. Sementara teman-temannya sesama artis daerah banyak yang hijrah ke Jakarta, tetapi Nike bersikeras menetap di Bandung saja. Biarpun capek habis rekaman dan syuting, ia pasti menyempatkan diri untuk pulang ke Bandung, tutur ibunya. Tapi kenapa Nike tidak menetap di Jakarta saja? Masa sih mentang-mentang udah ngetop lantas lupa sama daerah asal, jawabnya sambil tertawa. Kalau pas nggak ada acara, Keke datang ke sini. Dia suka main sama anak-anak, kata seorang pengurus SLB itu pada Kartini. Selain mengurus SLB, Keke masih punya niatan lain yang tak kalah mulia. Ia ingin mendirikan sebuah pesantren di kota kelahiran orang tuanya di Ciamis. Di lingkungannya, ia juga terkenal dermawan, termasuk hobi punya pembantu asuh dari daerah. Orang bilang sih saya baik hati, tapi buat saya yang penting enjoy. Saya senang kalau bisa membahagiakan orang lain. Syukur-syukur kalau kebaikan itu bisa menolong mereka. Ya, hitung-hitung untuk tabungan di akhirat nantilah. Dari dulu saya bercita-cita ingin masuk surga, karena itu sebelum meninggal saya ingin berbuat kebaikan. Ibaratnya sedang booking tempat di surga. Dan untuk urusan duniawi, Keke juga mempunyai sederet keinginan, antara lain, saya ingin kuliah lagi, saya kepingin jadi manajer public relation, saya ingin meniru jejak Hetty Koes Endang, membuka restoran ala Sunda, dan saya juga kepingin menikah, jadi istri dan ibu yang baik. Sebagian dari cita-cita Nike sudah terwujud dan sebagian lagi tengah ia rintis. Namun sang pemilik telah memanggilnya untuk pulang lebih awal. Selamat jalan Nike, semoga semua amal ibadahmu diterima olehnya. Itulah wawancara terakhir bersama Kartini. Semoga selalu bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.